Pasal 24 ayat 3 sampai dengan 14. Begini bunyi firman Tuhan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Bapa, hari ini Engkau bicara sangat tegas sekali, bahwa permulaan dari penderitaan diawali dengan banyak goncangan di dunia ini, diawali dengan banyak problema di dalam dunia ini. Satu dengan yang lainnya tidak saling percaya, bahkan saling tuduh-menuduh. Kebencian semakin meluap, kejengkelan semakin memuncak, kegaduhan semakin membara, sehingga emosinya sampai kepada tingkat yang tinggi, sehingga kami merasa tidak layak. Kami juga merasa sudah nggak tahu apa yang Kau mau. Tapi satu perkara yang Tuhan tanamkan, berawas-awaslah kamu, setialah kamu sampai pada akhir zaman, karena inilah waktunya kamu mengambil keputusan. Percayakah kamu pada perintahku? Percayakah pada apa yang kuucapkan dan kukatakan? Dan yakinlah bahwa segala perkara itu iya dan amin. Segala sesuatu yang sudah dijadikan selalu sumber kehidupan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan masuki satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa bangkit dan berjuanglah di masa kesukaran. Saudara perhatikan baik-baik. Kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, saudara, tentu saudara akan berpikir, ya saudara, saya tuh pengen beribadah, saya tuh pengen menyatu, tapi seringkali kita berpindah-pindah tempat. Saudara capek? Saudara capek? Sampai? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan pasti menentukan yang terbaik. Amin.
Jadi segala sesuatu harus dipelajari, saudara. Kenapa? Karena bangkit dan berjuang itu adalah suatu proses di mana kita akan disempurnakan dengan iman kita, bukan dengan hambanya, tapi dengan iman. Dan perkataan Tuhan itu ya dan amin. Setiap langkah hidup manusia, bila kita berjalan dengan iman, maka kita tidak akan saling menyalahkan dan menuduh. Itu jangan. Karena hukum Tuhan adalah kasih. Amin. Kalau kamu memiliki batas tingkat mau masuk kesempurnaan, kita harus belajar untuk memiliki apa? Kasih dan mengampuni. Karena manusia tidak sempurna. Kalau secara logika, saya juga nggak mau, saudara. Siapa yang mau masuk dalam dunia orang seperti ini? Capek. Apa untungnya? Nggak mau. Tapi ini sudah tugas. Gitu. Kadang kalau kita mengutarakan sesuatu pun, bukan ragu, kekhawatiran ada. Jadi pasti dengan perasaan ke bawah. Tapi kalau Tuhan sudah kasarannya untuk ayam mau telur, sudah mau bertelur, kan mau nggak mau keluar, hanya dikeluarkan, dicetuskan. Orang yang mendapat kuasa Allah dan mendapat perintah Allah, apalagi itu adalah pemberitahuan kebenaran Allah, maka kita harus belajar untuk kalau orang Jawa bilang metani, ya metani itu mencerna dari semua kejadian yang kita hadapi. Selama kamu mengiring Tuhan itu bagaimana? Setelah kamu melakukan pelepasan itu bagaimana? Setelah kamu masuk dalam pengurapan bagaimana? Setelah kamu perminyakan bagaimana? Karena itu pasti ada dampaknya. Wah, aku nggak punya apa-apa tuh. Nah, berarti sudah tidak kalau tapi kan bukan Kak Bu Titi. Bu Titi kan tahu roh. Beda, saudara. Kalau kepekaan tidak perlu roh, tidak perlu menunjukkan bahwa kita harus tahu roh. Kepekaan itu adalah bukan insting, tapi sesuatu hubungan yang erat dengan Tuhan. Beberapa hari kita itu sering bicara tentang hubungan erat dengan Allah. Mengapa? Karena penguasa roh di dunia ini sudah hancur lebur. Kasarannya iblis itu dengan memporak-porandakan kondisi dari alam semesta ini. Jadi gambar yang pertama ini, saudara, bangkit dan berjuang di masa kesukaran tuh bumi ini gambarnya kacau semua. Dan di situ ada banyak penguasa roh yang akan menghancurkan. Mengapa tidak bisa hancur sekalian? Karena belum waktunya kiamat. Jadi kita sadar bahwa dunia yang sudah diporak-porandakan ini tentu, saudara, ada dampaknya juga. Dengan kondisi yang kacau balau ini, pasti dalam hidup kita akan kena dampak. Yang tadinya petani itu punya panen yang bagus, gara-gara ada sesuatu panennya berkurang, dampak juga. Sama dengan perekonomian sekarang ini, kondisi sudah berubah. Kita semua saling apa? Saling bertanya dan ada rasa khawatir. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan bangkit itu menandakan tentang dari kamu tidak bisa dan tidak mampu, kamu harus bangkit. Dari pertama kamu tidak mampu, kamu harus bangkit. Intinya seperti itu. Jadi kalau dalam persoalan hidup kita, saudara, kalau kita memiliki iman sebiji sesawi, apapun yang terjadi dalam dunia ini, sudah harus bangkit. Bukan tambah menyalahkan, bukan tambah orang bilang menuduh. Kenapa? Karena kita ingat Yudas dengan berapa keping perak? 30 keping perak. Dia seakan-akan cinta Tuhan, tapi dipeluk Tuhan, diciumnya, tapi dia ditangkap Yesus. Bagaimana dengan Petrus? Sampai Petrus menyangkal 3 kali. Kenapa? Karena dia membenarkan dirinya sendiri. Mana bisa Yesus mati, guruku mati, kakku tidak mungkin sudah berhenti, sudah sampai di sini pelayanannya. Udah, aku kembali lagi ke tempatnya awal lagi. Sebagai apa? Pekerja, menjaring ikan kembali. Nah itu sudah. Jadi kadang
dalam proses untuk bangkit, saudara, penguasa roh ini sudah memporak-porandakan. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini harus tetap setia dan tetap teduh. Jangan emosi. Tahu ya emosi? Aku gak emosi, tapi perkataan kita ini terlihat. Kata-kata kita menusuk orang. Dari kehidupan kita yang tidak layak ini, saudara, Tuhan tahu. Kita ini melakukan apa, Tuhan tahu. Cuma Tuhan hanya berkata, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tidak mengutuk. Mari kita menyadari bahwa dunia yang porak-poranda ini kita sudah kena dampaknya. Jangan kita menjadi heboh sendiri, menjadi membenarkan diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa dengan kondisi yang seperti ini kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling membantu. Karena kita bersama-sama ke tempat, bukan kemah perhentian, bukan tempat di mana di tempat surga sana, tempat kita. Kita akan perhatikan ayatnya, saudara, di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, ini peringatan yang keras buat kita. Sudah situasi sudah kacau, penguasa roh itu terus menghancurkan, berusaha untuk menangkap hidup kita supaya kita ini ngedrop, stres, depresi. Kalau kita terus begitu, saudara, maka kita akan ke bawah. Makanya di sini katakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Tidak ada persatuan. Kita tidak bicara tentang hukum dunia. Hukum dunia itu harus kita lakukan. Tapi yang dikatakan di sini ada dunia roh. Bangsa melawan bangsa, itu apa maksudnya? Karena kita ini terdiri dari berbagai orang, saudara. Ada tua, muda, kaya, miskin, biasa, semuanya mencampur. Tapi kita tidak boleh bangkit dengan aura yang tidak baik. Satu dengan yang lainnya saling menuduh. Dengar suara gini sumbang, oh langsung percaya. Kata-kata yang tidak membangun, mengapa kita simpan dalam hati? Hanya kita membalas orang yang dikatakan itu. Dosa enggak? Bukankah Tuhan berkata kalau kamu ditapuk pipi kiri, kasih lo pipi kanan? Betul enggak? Ketika saudara dikata-katai, ketika saudara itu dicemooh, ketika saudara itu dihina, ketika saudara itu ada orang yang menghina si A si B, saudara tidak tambah membumboni. Enggak boleh. Karena di sini katakan bangsa akan bangkit melawan bangsa, seperti itu. Dari gosip ke gosip, dari kata-kata, hanya ada dendam dan kebencian. Sehingga dia membuat suatu atraksi sendiri, dipikir hebat melakukan itu. Ya Tuhan di atas sana cuma gini, terserah kamu. Kamu mau ngadain atraksi dewek, terserah. Kan aku hanya mengirim pendoa. Bukan karena pendoa harus ada di situ, tidak juga. Tuhan bilang itu, saya. Nah itu sih nama. Ketika kamu tuh tahu aku ada di tempat kamu. Apakah kamu juga seperti itu kelakuan? Seperti itu, saudara. Jadi Tuhan itu dengan gamblang sekali mengatakan bahwa nanti bangsa dan dari bangsa segala bangsa bangkit tapi melawan, bukan menjadi satu. Apakah kita juga seperti itu? Gak boleh ya, saudara. Kita hanya memegang, oh ini kelompokku, ini dan yang baik. Tidak bisa juga. Karena di sini katakan dan kerajaan melawan kerajaan. Kerajaan itu mengenai tentang keuangan, ekonomi. Nggak bisa di grup ini, di grup ini, di grup. Nah, ada, saudara. Kerajaan itu menandakan tentang masa depan kita. Kalau kamu punya pemikiran yang baik, saudara, kamu cerna baik-baik. Jangan suka-sukaan ngomong gitu. Untungnya, saudara tidak terjadi hal-hal yang membuat saudara terluka. Kalau dibalik, saudara, untungnya Tuhan itu mengampuni. Nah, aku tuh berkata sungguh sama kamu kok. Kok kamu tidak percaya? Terserah. Itu intinya gitu, saudara.
sedang yang percaya aja belum tentu dia lakukan. Nah ini jadi sesuatu ini hari ini adalah mengenai tentang ketegasan kamu untuk menjadi milik Tuhan seperti apa. Kamu jangan menganggap bahwa wah Tuhan itu mengasihi, mengampuni. Gak mungkin lah Tuhan begini. Loh itu kan instingmu sendiri, pemikiranmu sendiri. Loh aku membuat kamu jadi lebih baik. Oh. Nah, itu bisa. Ketika saya tidak mampu bicara apapun, suatu ketika ini satu kesaksian. Saya merasa bahwa saya dikejai orang. Ketika saya ada di suatu pelayanan, saya bilang bahwa nggak nyaman di tempat ini. Banyak hal itu. Mukanya itu baik semua, tapi sungguhnya dia itu menusuk dari belakang. Tapi saya nggak apa-apa. Saya tahu bahwa saya harus ditempatkan di sini. Apa yang saya lakukan? Saya nggak tahu. Udah, kita doa aja. Kita doa aja. Kita serahkan sama Tuhan. Kita berdoa, berserah. Suatu ketika, saudara, ada satu bukan pertunjukan, acara. Ya, acara itu acara keluarga. Tuhan bilang, kamu harus bilang sama orang ini, jangan kamu bulan ini, karena dengan bulan ini tidak baik. Waduh, saya bilang gitu, Tuhan dipikir saya ini Hong Shui. Saya bilang gitu, saya tidak mau, karena Tuhan tidak seperti itu, ya kan? Tapi saya keras, maksudnya Tuhan tuh dengan bukan keras, dengan yakin, maksudnya dengan betul-betul kamu harus bilang gitu. Maksudnya saya tidak berani ngomong, cuma saya gini, ayo kita berdoa, ayo kita doa. Tapi doa berulang kali itu Tuhan tetap bilang jangan pada hari ini, karena tidak mungkin itu terjadi. Gitu saya. Hanya kita ngomongnya tuh satu keluarga gini, kita doa, kita minta pimpinan Tuhan, betul enggak pada hari ini kita akan merayakan ini. Ya, tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan kuat sekali, ngomong. Tapi saya tidak bisa, saudara, karena perasaan saya yang ke bawah. Saya takut nanti menyakiti orang, ya apa. Akhirnya saya sudah berserah, saya tidak tahu Tuhan, saya berserah. Saya tidak bisa ngomong, saya tidak tahan, tidak tega ngomong, tidak bisa. Dan kirim papanya yang tidak percaya dengan kebenaran Tuhan, tidak pernah berdoa, datang pada saya. Ibu Bu Titi, iya, boleh saya minta doa? Iya, doa amin. Dia dengar. Saya juga tidak berani ngomong, karena saya juga takut menyinggung dia. Karena saya tidak bisa gitu, cetas tidak bisa. Sangat hati-hati untuk ungkap. Hanya dia bilang, Bu, apakah benar nanti ini di hari H ini anak saya bisa datang? Karena dia di luar negeri. Nah ini ngomong enggak gitu. Tapi Tuhan bilang, aku sudah kirim orang ini loh untuk berani ngomong, bicara. Kamu ngomong, enggak berani Tuhan. Takut nanti dia marah dengan saya. Tuhan enggak maksa saya. Akhirnya istrinya datang juga. Sudahlah Papa tuh jangan ragu-ragu. Mungkin kita sudah tentu semua undangan sudah ada. Sudahlah, jangan dipikirin. Terus dia berdiri sampai megang sakunya dan dia berkata, aku tuh kayak pengen bangkit, tapi aku harus berjuang. Dia bilang gitu. Tapi nggak tahu dari mana. Dia bilang gitu. Aduh, maksudnya apa tuh Pak? Nggak tahu. Kok ada sesuatu gitu yang nggak enak. Biasanya saya berani karena dia bilang gitu. Ayo kita doa lagi, doa. Dia tetap nggak berani. Itu loh saya sudah takut kalau disakiti atau nyakiti. Akhirnya sudah Tuhan saya pasrah. Itu pasrah. Hanya dia bilang, Bu, ngomong terus terang. Pasti Ibu ada pesan dari Tuhan. Saya bilang itu saja. Dan saya diam. Maafkan ya, saya bilang itu. Jangan tersinggung. Maafkan ya. Sampai berapa kali, sampai orangnya marah. Ibu ini apa sih? Kok minta maaf terus? Saya memang Ibu punya kesalahan apa? Gitu. Enggak, karena 2-3 hari saya berdoa.
anak ini tidak akan datang di luar negeri. Oh ya, kalau gitu pas sampai insting, bukan insting, itu adalah hubungan antara daging, darah dan anak, itu ada hubungannya. Kenapa ya? Aku perasaan sakit, benar dia sakit. Oh gini aja mah, kita pergi ke sana. Oh enggak usah, Tuhan bilang jangan. Biarkan dia sakit pulang ke Indonesia. Oh gitu ya, kalau gitu kita undur aja. Begitu kita undur, dia sakit masuk rumah sakit juga, koma. Karena dia kena virus. Mengerikan ya. Papa dari kejadian awal sampai akhir, Papa hanya bilang, Yesus selamatkan anak saya. Yesus selamatkan anak saya. Terus dia bicara gitu. Suaminya yang cerita, istrinya yang cerita. Jadi orang bangkit itu harus berjuang. Si ayah ini sudah berjuang, dia bangkit dan berjuang mencari Tuhan. Akhirnya si istri ngebahas saya tidak bisa-bisa, dan papanya bilang gini, kamu itu iso doa, kenapa kamu gak doa dewe? Kamu lebih ngerti daripada aku. Kenapa? Dia bilang gini, beda Pak, kalau aku ini kan orang awam. Dengarkan ini, aku ini orang awam, gak iso doa, nek Budi tidak pinter doa. Apakah kalau pinter doa itu bisa doanya dijawab? Halo? Doanya dijawab kalau pinter doa? Enggak. Saya hanya sebagai pendoa, sering saya katakan, saya hanya sebagai pendoa dan menyampaikan pesan, titik. Untuk selanjutnya itu hak saudara. Mau percaya atau tidak percaya itu hak saudara. Dari hidup ini kita bangkit, saudara. Jangan kita tambah drop dan kita berontak. Tidak akan ketemu titik temunya. Tahu ya saudara? Saudara itu dikasih peta sama Tuhan, dikasih masa depan, kasih kehidupan. Tapi saudara tidak bangkit, tidak berjuang, malah berontak. Bisa nggak kira-kira? Halo? Bisa nggak terjadi? Nggak bisa. Nggak bisa. Ketika saya dibilang, kamu adalah hambaku. Enggak, aku bukan hamba. Aku juga bisa ngomong Tuhan, ngomongin gere-geri kok. Ketemu orang satu dua, apalagi ngedep di depan umum. Selama kita punya itu, tidak akan jadi. Sampai saya koma itu, baru saya sadar Tuhan itu menentukan saya jadi hamba. Sehingga saya berdiri di tempat ini karena Tuhan. Tuhan baik. Karena Tuhan itu punya rencana atas hidup setiap manusia. Jangan gua anggap saudara tidak punya rencana loh. Setiap manusia di muka bumi ini, walaupun saudara merasa tidak punya dan tidak mampu, justru Tuhan punya rencana. Asal saudara bertindak sesuai firman-Nya. Cari bangkit dan berjuang sampai ketemu pada titiknya. Kalau enggak ketemu saudara. Saya menunggu. Waduh, kok konseling gimana? Kecewa loh. Konseling itu hanya diberitahu. Untuk doa lebih sakral waktu saudara didoakan. Jadi pada intinya saudara harus berjuang, bangkit dan berjuang. Karena ini waktunya. Oh hancur kita, baru kita gereger-gereger dari bawah. Tidak enak saudara dari bawah. Saya sudah katakan dari bawah itu tidak enak. Saudara sekarang tingkat peringkat prioritas saudara ada di atas. Tapi kalau saudara mau ke bawah, itu juga bukan hak saya. Dan jangan menyalahkan saya. Intinya gitu. Jadi dari bangkit dan berjuang itu, saudara harus punya masa. Di masa-masa kita berjuang dengan Allah. Kesukaran pasti terjadi di mana-mana. Saya juga mengalami. Tapi saya percaya bahwa saya harus bangkit dan berjuang. Karena waktunya Tuhan. Ini contoh. Baru kemarin malam, maaf ya saya bilang sama keluarganya, saya itu sudah batuk, batuk itu sudah jegil. Terus akhirnya saya gini, waduh, lah aku batuk, mungkin aku tidak bisa khotbah, tidak bisa apa-apa. Wah ya apa bang ngomong sudah jegil-jegil. Saya berdoa Tuhan, saya nggak tahu, tidak dijawab sama Tuhan. Begitu keluar, beli obat ini, beli obat ini, beli obat ini, beli obat ini. Ya udah, untuk apa dalam hati saya? Udah toh, tak
kita taruh tengah malam, saudara. Waduh, jeging-jeging. Saya pikir saya itu apa ya pelanggaran saya. Tapi Tuhan bilang, pujiin aku, sembahan aku. Ya, nyanyi, tapi dengan tenggorokan yang gerok-gerok. Terus, waktu saya memuji-muji Tuhan, roh saya keluar. Tuh, keringat saya sudah dingin. Kalau saya lihat di kaca pucat, saya mikir apakah saya mau dipanggil Tuhan? Kok saya dingin semua kayak es gini? Wah, jangan takut, kata malaikat. Nah, sedikit cuma opsional, dan kamu akan tahu apa yang terjadi. Ya habis Tuhan, aku pasrah karena saya ada batuk-batuk. Saya minum obat, ngantuk nanti Tuhan. Enggak minum obat, tak minum obat. Obat pertama tak minum, udah batuk-batuk, antibiotik tak minum. Terus yang terakhir obat batuk, ngantuk. Tapi saya belum terjadi itu. Hanya saya berdoa dengan seseorang, rohnya tidak ada. Rohnya tidak ada. Dia habis jatuh di kamar mandi, tidak ada. Saya gini, saya duduk itu sampai lenger-lenger, saya lemes semua badan saya. Barusan diajak Tuhan, lemes-lemes sekarang ini disuruh melekan lagi. Di mana ya Roy? Di mana ya Roy? Tugas, ini tugas. Bangkit, berjuang. Ya apa caranya bangkit? Gitu terus saya ambil minum obat batuk. Ya, 1 sendok kurang, 2 sendok setengah. Gak ngantuk dah Tuhan, Tuhan dilawan. Gak ngantuk dah. Minuman, minum ya, panas ya. Cuma batuk-batuk. Begitu, saya diam. Tuhan bilang, daripada kamu bengong, nyanyi. Nyanyi sudah. Saya tahu bahwa penguasa roh itu lagi menyerang hidup kita. Anak-anak Tuhan itu lagi diserang. Kalau kita lihat gambarnya, di mana ada seperti naga besar, dia mengeluarkan api yang membara-bara, supaya kita ketutup dengan kabut, ketutup dengan masalah, ketutup dengan persoalan, ketutup dengan apa yang kita membuat kita menjadi stres. Itulah mindset dibuat seperti itu. Saya juga gitu, ditutup dengan itu. Hanya saya ingat, Tuhan, aku tidak kuat. Sudah teler ini sudah. Tuhan bilang, ayo ikut aku. Nyanyi saya ikut. Di mana nih Tuhan, kok ada gang, terus masuk lagi di rumah, kok ada selokan. Apa? Terus gitu lihat selokan. Tapi saya tidak ngerti, tidak ngeh. Begitu saya berdoa, menyembah, dibuka yang terselubung. Ternyata roh itu ada di selokan itu. Dan di belakangnya ada seperti sesuatu besar, pasti itu genderuwo. Terus saya bilang, kenapa ya kok sampai kayak gini ya? Pada kita doa, karena dia kosong. Dan kita doa kalau dia kosong bisa masuk, saudara. Terus bagaimana caranya? Ya harus didengarkan pujian, khotbah, terus dikumandangkan di telinganya dia, supaya ada kehidupan. Setiap pujian itu punya kuasa, saudara. Kita tidak boleh kosong. Akhirnya itu siapa ini Tuhan? Ya udah, deketi. Saudara tahu lihat dideketi kan? Dalam nama Tuhan keluar, ikut aku gitu. Atau malaikat bilang, enggak, saudara. Matanya hijau. Hadalah. Kamu tidak usah di sini. Persis yang kata Tuhan Yesus ketemu dengan setan. Apa urusanmu? Gitu sah. Kayak mak lampir suaranya. Jadi, loh, ini mata bukan mata orang ini. Pasti kesusup udah masuk pokoknya. Waduh Tuhan, apa yang saya lakukan? Nyanyi om. Ya nyanyi. Terus memuji-muji Tuhan, terus nyanyi. Nyanyi. Kaset, bukan kaset. HP saya kan ada 2, satunya tak buat setel pujian. Oh, nyanyi. Sudah, aku pusing. Aku tidak mau dengar itu. Suaranya kayak gitu. Pergi kamu. No, Tuhan mau diusir dalam hati saya. Bangkit dan berjuang. Terus gitu kata-kata itu ternyata karena kata-kata ini sudah masuk di tempat HP saya dan masuk dikirim ke tempat Rasela.
Jadi itu terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Tuhan sudah sediakan ayat ini untuk saya. Bangkit dan berjuang. Ya Tuhan, ya nyanyi. Terus kita bilang, Pak, ayo, tiba-tiba jadi pun masuk dari keluarganya. Ayo, terima, kamu terima, aku bawa dia di tempat yang kosong. Gitu saja. Sudah tahu tempat yang kosong itu apa? Kuburan. Tidak akan kembali kita ke alam maut. Waduh, ya apa nih? Juagai sudah. Jadi sini ngebel, saya tidak bisa apa-apa. Karena saya mau dia tidak pergi dari kita, dari hadapan kita. Ayo, terima. Mungkin sudah kayak jadi cengkrem saja, mau dibawa, nggak digondong, mau dibawa. Tapi saya tetap diam, tenang. Kenapa kamu tidak terima? Ayo terima. Ngancam saya. Tapi saya bilang, Tuhan, tak serah. Saya sudah berserah. Gak lama, dan capek sendiri. 2:30 sampai 4:30 peperangan itu. Jam 1 sampai jam 2 saya memuji Tuhan. 2:30 sampai 4:30 baru dia loyo. Kelihatan ngelempar. Kenapa kamu tetap bertahan? Saya bilang, panggil nama orang itu, ayo. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Ayo, doa. Baru dia berdoa, pingsan dia, jatuh, diselokan. Tapi malaikat yang megang, orang itu keluar. Saya pegang, dibawa ke tempat tubuhnya, dikembalikan. Saya dipegang, dikembalikan, dimenterai dengan darah Tuhan Yesus. Tuhan ajaib, Tuhan ajaib, Tuhan ajaib, saudara. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi kerajaan melawan kerajaan itu adalah keegoan kita. Kalau kita punya kedudukan, semua punya, saudara, kita jadi sombong. Itu manusia. Mari kita juga belajar. Hari makin hari kita harus merendah dan belajar memaklumi kiri kanan kita. Amin. Belajar dewasa, saudara. Akan ada kelaparan dan gempa bumi berbagai tempat. Itu menandakan tentang kerusuhan dunia ini sudah tidak menjamin. Ekonomi semuanya hancur semuanya. Bahkan di sini katakan ada gempa bumi, kan kita jangan alami. Dari dulu tuh Bu, ya ini gempanya parah sudah. Seluruh daratan lautan itu hilang semua, naik ke atas sudah. Penguasa roh itu. Jadi sudah kumpul dengan manusia. Kita harus hati-hati. Amin. Kita harus hati-hati. Kemudian gambar yang ketiga sudah. Bencana dan prahara di bumi mengoyak luka. Benar saudara? Siapa yang mau kita mengalami ekonomi yang kurang? Itu membuat luka. Aduh, aku ini cinta Tuhan sungguh-sungguh. Nah ini saudara, kenapa kok hidupku nasibku kayak gini? Nah ini mengoyak luka, menggetarkan dan mengguncangkan kita supaya kita jatuh dan tidak percaya Tuhan. Jangan meremehkan kuasa Tuhan. Amin. Di manakah kedamaian ada? Tidak ada damai. Selama saudara memiliki perkara yang ngoyak, luka, dan juga menggetarkan, menggoyahkan imanmu, tidak ada damai. Percaya, tidak akan damai. Guyu tok, tapi dalam hati tidak akan mengalami sesuatu yang betul disempurnakan. Kemudian di sini hanya dalam Kristus, jadilah saksi damai Kristus. Jadi kita terang-terang itu, jadilah damai. Jangan saudara nggak pas dalam hidup saudara. Jadilah kamu terang dalam langkah dan perbuatan. Setiap kamu melangkah, setiap kamu berbuat, kamu harus tahu bahwa Tuhan itu melihat kesetiaanmu. Bukan saya yang melihat kesetiaanmu. Aduh, sekarang ini aku jadi nggak ada artinya. Bukan. Di hadapan Tuhan kamu berarti. Sekarang tinggal kamu ajar mengelola hidupmu. Kamu mau pelayanan, silakan pelayanan. Kamu mau cinta Tuhan dengan apa yang kamu punya, silakan. Karena itu adalah sesuatu janjimu kepada Tuhan untuk mengenal kamu menjadi dewasa dalam segala perkara. Di sini ada gambar bumi. Ya. Bumi ini utuh dengan kemuliaan Tuhan. Walaupun dia retak, kacau balau, tapi kalau Tuhan bekerja,
kita mengangkat tangan memuliakan Tuhan, maka bumi ini menjadi damai, sejahtera. Sekalipun banyak masalah terjadi. Kenapa? Karena terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Walaupun kita ini dikocak-kocakkan, tapi kalau kita punya terangnya Allah, maka terang itu akan membimbing kita menuju ke keselamatan. Itulah saudara yang kita tahu bahwa selama kita memiliki Tuhan, terang itu tetap ada. Pujin saudara, sembah Dia, cari kehendak Allah. Jangan percaya sama saya. Halo, jangan percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan ya. Sembahan, pujin Dia, cari kehendaknya. Tuhan pasti buka. Dan ingat, kehendak Tuhan bukan roh perceraian. Ingat saudara, tidak ada roh perceraian. Tidak ada kata itu jelek, itu enggak ada. Semua disatukan dari segala suku bangsa. Amin. Jadi mulai dari siapa? Mulai dari terang dulu. Kita kan terang. Harus punya apa? Segala suku bangsa kita menyatu. Kan gitu. Kalau kita menunggu orang lain, buat apa kita dengan firman? Kalau kita tidak melakukannya, lakukan. Jadilah kamu dewasa. Karena hal ini adalah kesepakatan dengan Tuhan, bukan dengan Bu Titi. Dan kita sadar bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Amin. Karena Tuhan punya hak. Saya cerita tadi kesaksian setelah 4:30 baru sud ada telepon masuk. Saya doa. Baru sud ada telepon masuk. Saya doa. Sampai akhirnya minum lagi kebablas sudah sampai jam 8. Baru doa. Jadi ini saudara, suatu pergumulan berjuang itu tidak cukup waktu, tapi pengorbanan yang kita utarakan. Jadi jangan menilai seseorang, tapi belajar untuk memahami. Amin. Memahami perintah Tuhan, mengejar kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya bisa memuji syukur pada Tuhan. Kalau kita enggak gitu saudara, saya enggak akan ketemu loh roh ini. Karena saya capek saya. Karena saya posisi sakit. Sekarang saya ada di sini. Suara saya enggak gerok-gerok. Walaupun masih ada batuk sedikit-sedikit. Tuhan baik. Tuhan baik. Saya bingung saudara. Apa yang saya punya di depan ini saudara, sepertinya kacau balau. Kenapa? Karena harus tempat baru apa. Emosi masih ada, jengkel masih ada, tapi saya harus buang itu semua. Saya harus terima kenyataan hidup ini. Amin. Kita belajar saudara. Karena belajar itu ada yang terbaik. Kita bawa semua dengan rendah hati. Kita persembahkan hidup kita. Kita sadar betul bahwa kita ada itu karena anugerah. Amin. Saudara ada di tempat ini karena kekuatan Allah, bukan kekuatannya siapa-siapa. Amin. Kita tahu bahwa hidup kita ada penyembahan, kita diciptakan sesuai dengan kemuliaannya. Bahkan kita tahu bahwa hidup kita ini berharga di hadapan Allah. Segenap hidupku kita persembahkan. Ya saudara, itulah firman Tuhan. Saudara yang ada di Zoom supaya juga memperhatikan baik-baik saudara firman-Nya. Walaupun saya di Zoom tetap Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Ya.